welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat waktu kuliah dulu. Kita akan membahas sekaligus sharing-sharing gimana sih ngajar tunanetra untuk belajar komputer, bicara, ya pokoknya berbagi ilmu lah gitu Mas Ari. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku persilahkan buat Mas Ari memperkenalkan diri. Silahkan Mas Ari. Halo guys, aku Ari, aku kakak tingkatnya Hinok ya. Tadi dia bilang kakak tingkat di Udinus, pas kuliah di Universitas Dian Swantoro. Sekarang aku lagi ngelanjutin S2 di Flinders University di Aussie. Nah, informasi juga nih buat viewers di channel YouTubeku. Mas Ari ini juga punya channel YouTube. Apa Mas Ari namanya? Oh gitu ya. Iya. Ya, kalian juga bisa kunjungi channel aku di Mata Ari Official. Mata spasi Ari spasi Official. Nah, di situ membahas apa Mas Ari? Di situ membahas ada tutorial atau info tentang asistif teknologi buat tunanetra. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Mas Ari punya channel YouTube yang membahas soal teknologi yang berhubungan sama tunanetra. Nah, ya, bolehlah mampir-mampir, lihat-lihat. Iya, ini subscribernya udah 100.000 nih. Ngawur. 50.000 doang nih. Jangan lupa ya. Nah, kebetulan banget kan Mas Hari ini sering bikin tutorial ya di channel YouTube-nya. Pasti pengalamannya buat bikin tutorial atau soal dunia komputer kan udah banyak nih. Dulunya aku juga belajar dari Mas Hari nih teman-teman, sebelum aku tahu soal dunia pertunetan ya. Soal belajar komputer, pakai handphone, pakai komputer, aku dulu diajarin sama Mas Hari sampai sekarang ini. Nah, masa sih kayaknya belajar sendiri deh. Masa sih merendah banget tak Mas Hari. Mas Hari ini dia udah terkenal nih guys. Dia udah melanglang buana bahkan sampai ke Australia ya Mas Hari ya. Iya katanya sih. Katanya. Katamu kan. Maaf guys, ini suara aku kayak ini bangun tidur sih, enak ngagetin tadi. Jadi udah bagus kok suaranya. Ya, suaranya agak pecah. Yang penting jelas Mas Hari. Penting jelas kan. Ngomong-ngomong kan Mas Hari ini kan dulu kan ngajarin aku komputer dan sempet jadi guru les ya buat beberapa tunanetra juga buat belajar komputer. Nah sekarang kan aku juga mengikuti jejaknya Mas Ari meskipun nggak sekeren Mas Ari ya. Nah aku mau nanya-nanya nih ke Mas Ari. Dulu pengalamannya Mas Ari itu gimana sih ngajari berbagai jenis tunanetra ya? Maksudnya kan ada yang tunanetra dia dari kecil, ada yang tunanetra low vision, ada yang tunanetra dewasa. Itu gimana Mas Ari pengalamannya? Pengalaman dari mana nih? Ini pengalaman banyak banget kan? Maksudnya kamu pengalaman dari soal teknisnya atau teknisnya? Boleh deh dari teknisnya. Oke. Kalau ya kan beberapa aku pernah bantu teman-teman tunanetra untuk belajar komputer ya. Ada yang mereka low vision, ada yang totally blind, terus ada yang tunanetra dari sejak lahir, ada juga yang jadi tunanetra setelah mereka dewasa, jadi masih punya memori penglihatan. Sebenarnya ada tantangan tersendiri ya. Kalau paling susah emang mengajar teman-teman tunanetra yang mereka sejak lahir maksudnya totally blind ya. Kalau low vision kadang mereka masih bisa lihat kayak kamu kan, no? Meskipun kamu dari lahir kamu kan masih punya sisa penglihatan. Tapi ada yang nggak punya sisa penglihatan sama sekali, maksudnya dari lahir. Nah itu yang lebih menantang tuh yang di situ.
Tapi Kalau sebenarnya yang iya dewasa atau yang low uh-uh. vision itu, Gimana? kalau yang tunanetra low vision atau tunanetra dewasa gimana? Apakah lebih mudah? Ya, mereka cenderung lebih mudah karena gini, mereka masih punya memori penglihatan kan. Jadi paling nggak mereka sudah pernah melihat komputer, ya kan. Jadi kita cuma membantu mereka mengenali ini cara mengontrol komputer itu lewat screen reader, lewat JAWS atau lewat NVDA. Kalau dulu misalnya ini mereka yang awas, mantan non tunanetra, pasti akan menggunakan mouse, ya kan. Dia akan klik menggunakan mouse, dan udah pernah lihat, oh itu tampilan Microsoft Word misalnya seperti ini, tampilan Windows seperti itu. Nah tinggal kita jelasin aja. Kalau udah jadi tunanetra tinggal kita jelaskan cara menggunakan JAWS untuk menggantikan mouse tadi. Jadi kayak navigasi, memindah kursor gimana, cara enter itu kalau pakai keyboard gimana. Jadi kita cuma mentransfer dari mouse ke semua itu pakai keyboard. Jadi nggak terlalu harus membangun konsep dari awal banget ya kalau ngajarin tunanetra yang dewasa atau low vision ya Mas Ari ya? Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal yang ngajarin komputer buat tunanetra dari kecil, itu kan biasanya untuk konsep mereka kan susah ya. Misalnya kayak jelasin kursor tuh apa sih, terus misalnya kayak menu-menu itu kayak gimana modelnya, terus kayak misalnya tabel itu apa, PowerPoint itu apa. Nah, itu dulu cara Mas Ari memberi mereka gambaran konsep itu gimana Mas Ari biar mereka tuh paham, bisa nggak bingung lah. Sebelumnya itu gini kalau kamu mau bantu teman-teman yang totally blind dari kecil ya, itu kamu jelasin dulu fungsi dari komputer itu. Karena kalau pertama kali belajar komputer mereka kan nggak tahu komputer itu apa sih, untuk apa, kan kayak gitu. Jadi kamu jelasin dulu fungsinya. Dengan komputer kamu bisa ini itu apa gini. Kalau mereka kan biasanya teman-teman tunanetra dari kecil tuh suka musik misalnya, kamu bilang aja kalau nanti belajar komputer kalian bisa cari referensi di internet, bisa cari referensi musik atau cari lirik lagu atau kunci-kunci apa musik gitu ya, notasi musik. Terus kamu juga bisa bilang dengan komputer kamu bisa berinteraksi ya, social interaction sama teman sebaya kamu, atau kamu cari informasi, berbagai informasi di Google kayak gitu. Jadi kamu jelasin dulu fungsinya biar mereka tertarik. Jadi nah kalau udah tertarik, ini langkah kedua kamu kenalin dulu bagian-bagian dari komputer atau laptop. Kalau saranku laptop ya, jangan komputer, karena nanti kamu akan merabakkan laptop atau komputer itu ke tunanetra tersebut. Tunanetra tersebut. Jadi kamu rabakkan, ini keyboard, ini layar, oke, ini tombol power, misalnya kamu orientasiin dulu semuanya. Nah, biar mereka paham, biasanya kan gini. Biasanya aku kalau anak tunanetra itu biasanya paling ideal itu umur berapa ya, 10 tahun lah paling nggak mereka udah paham baca tulis braille kan, ya kan, SD gitulah ya, SD lah. Nah kalau mereka udah paham baca tulis braille, tinggal kamu samain aja, kamu analogikan ini misalnya hasil tulisan itu ibaratnya kamu pakai replet ya, kertas replet sama alat-alat itu, alat-alat untuk menulis braille. Kamu analogikan itu, keyboard itu untuk pakunya ya, untuk mengeluarkan hurufnya itu. Kertasnya itu bisa kamu bilang di layar ya. Nah, jadi kamu bisa menganalogikan dengan pengalaman mereka menggunakan alat tulis. Nah, kalau menganalogikan kayak keyboard itu kayak pakunya atau pennya, terus layar itu kertasnya lah.
kalau kursor itu gimana Mas Arim? Jelasin ke mereka soal kursor itu sendiri. Jelasin untuk kursor itu kamu kayak gini aja. Kayak kita kalau nulis braille itu kan kamu pakai pen ya atau paku itu ya. Ya. Kamu tekan misalnya titik A itu sampai titik 1 itu A. Nah, kamu bilang, jadi kursor itu tempat untuk memunculkan huruf itu. Jadi kalau kamu tekan A, misalnya di keyboard tekan A, kursor itu akan mengeluarkan huruf A. Kalau kamu tekan B, kursor itu mengeluarkan B. Dan jadi sesuatu untuk memunculkan ya? Iya, sesuatu untuk memunculkan huruf itu. Jadi itu berfungsi juga pas kamu mengajari mereka cara membaca perkata contohnya. Kamu bisa bilang, jadi kalau mau hapus, kursor kamu harus diletakkan, misalnya mau hapus huruf U pada kata aku, AKU. Jadi kursor harus kamu pindah dulu. Itu kamu bilang. Sampai setelah kata U. Setelah huruf U, terus habis itu baru kamu backspace. Ya. Jadi kalau kursor itu lebih kepada kayak sesuatu yang menghasilkan, memunculkan gitu ya. Dan sebagai pointer gitu ya. Penunjuk. Nah, terus biasanya nih tunanetra yang kecil maupun tunanetra yang dewasa, misalnya mereka belum pernah tahu tabel atau ya belum pernah tahu secara visual lah gambarannya itu. Itu Mas Ari sendiri jelasinnya gimana? Tabel itu kayak dikasih perumpamaan sendiri apa dijelaskan secara teoritis ya pengertiannya tabel gitu? Aku sih langsung praktek ya emang kalau kayak gitu. Jadi aku dulu bikinin ini braille. Jadi aku bikin kotak-kotak gitu. Bikin kotak-kotak pakai braille. Oh gitu. Tabel braille. Kotak-kotak bikin tabel gitu dari braille gitu, terus baru kita raba-kan tangan tunanetra tersebut ke kertas itu. Jadi kita kenalkan ini namanya kolom, kalau ini baris. Terus kalau yang sebelah ini kotak-kotak sebelah kanan ini namanya kolom-kolom. Kalau udah pindah ke bawahnya itu berarti pindah ke baris kedua. Jadi pakai kayak gitu aja. Jadi kita harus tetap pakai sesuatu yang bisa mereka sentuh ya, biar mereka treatmentnya berbeda emang karena mereka tidak punya memori penglihatan kan. Kayak kamu misalnya meskipun kamu dari kecil kan kamu low vision, kamu kan masih pernah lihat kan tabel bentuknya seperti apa kayak gitu kan. Nah kalau yang tunanetra dari kecil itu emang agak treatmentnya berbeda. Kayak orientasi keyboard misalnya, kamu mau nyuruh tunanetra itu untuk nekan huruf E misalnya atau R atau T ya. Kan kalau kita sebagai landasan itu sebagai patokan itu kan kita di huruf F sama J, terus jari yang lain mengikuti ASDF, JKL gitu kan. Nah kalau mau ya Kak QWERTY UIOP atau yang kedua ZXCV BNM N itu terus dan seterusnya itu. Kamu kan kalau misalnya E nih, kamu bilang jari tengah ke atas agak serong gitu ya. Agak serong atau jari telunjuk kalau mau R ke atas. Serong kiri. Agak serong ke kiri. Nah kalau teman-teman tunet yang dari kecil itu kamu jangan bilang atas bawah. Kalau atas nanti jarinya diangkat. Jadi diangkat gitu. Bukan terus geser ke depan, tapi dia diangkat. Bilang kalau memberi instruksi seperti itu. Berarti geser ya, geser ke atas gitu ya? Ke depan. Ke depan. Geser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu ya? Kecuali teman-teman tunanetra ini udah pernah belajar tentang konsep itu ya, ke depan ke atas itu. Mungkin mereka biasa, tapi beberapa kali aku nemuin di sekolah itu gitu, ke atas nanti jarinya ke atas. Iya. Nah
Terus nih Mas Ari, aku tuh ngalami pengalaman juga ngajari PowerPoint. Nah, kalau nggambarin PowerPoint itu sendiri gimana Mas Ari? Biar tunanetra itu ngerti, kan dia nggak pernah tuh lihat secara langsung bentukan slide. Terus dalam slide itu kan ada title, ada subtitle kayak gitu loh. Ya sama aja, no. Kamu tinggal pakai kertas yang udah kamu bikin, kamu modifikasi sedemikian rupa pakai Braille. Jadi misalnya PowerPoint itu ada 3 kotak ya, title sama body text-nya 2 misalnya. Kamu bikin aja satu kertas itu, kamu bagi 3, atas untuk title, terus dibagi lagi yang bawah, tengah, set, 1, kanan kiri. Terus kamu jelasin sama tunanetra yang kamu ajarin, ini bentuknya tuh kayak gini, ini judul, untuk judul di sini kayak gitu, kamu rambahkan di bagian kotak atas. Terus untuk bagian kiri ini bisa untuk kamu tuliskan poin-poin yang akan kamu presentasikan. Terus kanannya juga sama gitu. Jadi satu kertas itu kita kasih, karena satu slide itu kan satu kertas tuh ya. Terus nanti di dalamnya yang bagian atas judulnya, yang bagian bawah tuh kayak isinya gitu ya. Atau kalau 3 slide itu yang kiri penjelasannya, kanan bisa kasih gambarnya kan gitu. Itu biasanya tuh yang tunanetra yang dari kecil sama yang tunanetra dewasa tapi mereka dulu belum pernah lihat PowerPoint, itu biasanya yang nggak ada gambaran soal slide itu apa, PowerPoint itu apa, terus tampil itu apa, kayak gitu. Dan pasti sudah kamu jelasin semua kan, Word itu apa, PowerPoint itu apa, itu udah sebelum? Yes, udah.